Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya sepakat membentuk tim terpadu pengamanan konflik sosial. Tim yang terdiri dari unsur Pemprov, polisi, TNI, serta tokoh masyarakat ini bertugas mencegah tawuran warga hingga tawuran pelajar. Ya, kita akan membahas lebih jauh bersama dengan narasumber kami, yaitu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian. Selamat siang, Pak Tito. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam Pak. Dan juga ada sosiolog Profesor Tamrin Amal Tomagola. Selamat siang Pak Tamrin. Selamat siang Mas. Baik, Pak Tito dan juga Pak Tamrin, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai mencegah tawuran di Jakarta, kita akan menyimak dulu informasi berikut ini. Tawuran antar warga. Tawuran antar pelajar. Sepertinya telah menjadi peristiwa rutin di ibu kota. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya perkuat pengamanan ibu kota dengan pembentukan tim terpadu pengamanan konflik sosial. Tim ini terdiri atas unsur Pemprov DKI, polisi, TNI, dan tokoh masyarakat. Tugas utamanya mencegah tawuran antar warga dan antar pelajar. Langkah pencegahan yang dimaksud diantaranya dengan kegiatan olahraga bersama untuk kalangan pemuda. Anggaran yang dibutuhkan tim ini akan dibebankan pada APBD DKI. Kita membuat tim terpadu berdasarkan tadi ada polisi, timnya Pemda, polisi, TNI, tokoh-tokoh masyarakat, supaya kita melakukan langkah-langkah pencegahan proaktif, supaya tempat-tempat tawuran ini seperti di Johor Bahru itu kan sekarang nggak ada lagi selama 2 tahun ini. Konsepnya bagus. Nah, kita adopsi di daerah-daerah lain. Tapi Pak Gubernur nanti akan siap mendukung untuk bentuk tim itu, termasuk penganggarannya. Lingkungan aman tanpa konflik sosial tentu membutuhkan kerjasama semua pihak. Masyarakat juga diajak untuk ikut andil melaporkan adanya tawuran maupun potensi tawuran. Ya, kita melanjutkan dialog. Ini ke Pak Tito dulu. Ya. Ini tim terpadu pengamanan konflik sosial. Apa urgensinya, Pak? Ya, jadi sebetulnya sudah ada Inpres nomor 1 tahun 2013, bulan Februari 2013, yang kemudian diperkuat dengan Inpres nomor 2 yang tadi, Inpres nomor 1 tahun 2014, tentang tim terpadu penanganan konflik sosial. Nah, ini sebetulnya adalah untuk mengatasi sejumlah konflik-konflik sosial pasca reformasi yang cukup berkembang. Ya. Kalau kita melihat dulu ada sedikit perubahan paradigma dengan adanya Inpres ini. Kalau pada awal reformasi, maka penanganan konflik sosial titik tumpunya lah pada kepolisian. Jadi Polri diharapkan mampu menangani semua konflik-konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Ya. Namun dalam praktek, kita melihat bahwa konflik-konflik ini masih sering terjadi. Ada beberapa keterbatasan kepolisian. Kepolisian untuk penghentian kekerasan mungkin akan mampu. Kemudian, tapi ada 2 tahapan lain dalam penanganan konflik, yaitu pencegahan dan pemulihan pasca konflik. Ini kepolisian memiliki keterbatasan, terutama keterbatasan masalah sumber daya. Ya. Akar masalah konflik, misalnya masalah tanah, ya. Kemudian sengketa masalah ideologi, katakanlah kelompok minoritas yang seperti peristiwa Cekesik dan lain-lain. Ini melibatkan stakeholder lain, akar masalahnya itu di luar kemampuan kepolisian. Nah, kemudian permasalahan untuk pemulihan pasca konflik, ada rumah yang terbakar, ada korban yang meninggal dunia, misalnya, yang apalagi jumlahnya besar. Ini juga memerlukan penanganan tersendiri, memerlukan sumber daya tersendiri, anggaran tersendiri, bangun rekonstruksi rumah, kemudian merehabilitasi yang pasca trauma konflik. Ini Polri juga tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk sumber daya itu. Oleh karena itu terjadi pergeseran paradigma yang semula leading sektornya adalah kepolisian secara keseluruhan, dialihkan kepada
kepala daerah. Nah, sehingga dalam ini karena kepala daerah memiliki sumber daya besar, sehingga diharapkan dengan instruksi presiden saat itu dibentuk tim di tingkat nasional, di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Tujuannya adalah tim ini dapat benar-benar secara komprehensif menangani suatu konflik sosial. Nah, tim ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tim untuk melakukan pencegahan. Pencegahan ini dilakukan 24/7 ya. Jadi terus-menerus sepanjang waktu. Caranya dengan melakukan pemetaan dulu. Dipetakan dulu potensi-potensi konflik tiap-tiap wilayah. Kemudian akar masalahnya apa? Setelah itu digarap akar masalah ini supaya mereka tidak meledak. Itu yang pertama. Kemudian ini pekerjaan yang terus-menerus ya. Dan memerlukan biaya yang cukup serta melibatkan banyak stakeholder. Kalau masalahnya tanah otomatis harus ada BPN, masalah ulayat seperti di Papua harus melibatkan tokoh-tokoh ketua suku dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah tim untuk penghentian kekerasan. Ini tujuannya begitu konflik kalau sudah terjadi nggak bisa dicegah, maka tim ini bergerak dengan cepat. Ini harus melakukan pelatihan-pelatihan yang melibatkan unsur-unsur terkait, bukan hanya Polri, TNI, Satpol PP, tokoh-tokoh masyarakat, lain-lain. Sehingga setiap ada penghentian dapat dengan cepat dihentikan. Jangan sampai berlarut-larut seperti kasus Ambo dan Pusu sampai bertahun-tahun ya. Kemudian yang ketiga adalah begitu selesai konflik kemungkinan ada korban luka, ada yang rumah yang terbakar, fasilitas yang rusak, kemudian pertikaian dendam masih terjadi, maka dibentuk lagi subtim 3, yaitu subtim pertama lah subtim untuk melakukan rekonsiliasi, menyelesaikan, memediasi, mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Baik, tampaknya ini timnya udah banyak sekali ya, udah siap sekali untuk mengatasi. Diversifikasi tugas yang begitu jelas dan detail tadi Pak Tito katakan ya. Betul. Saya ke Pak Tamrin dulu. Pak Tamrin, kalau menurut Anda kita melihat bahwa di Jakarta ini kan terdiri dari begitu banyak lapisan masyarakat. Menurut Anda dengan pembentukan tim untuk mengatasi konflik sosial ini, apakah cukup efektif Pak untuk mengatasi konflik sosial yang terjadi? Sebenarnya saya pribadi termasuk yang bersyukur bahwa tim terpadu ini akhirnya terbentuk khususnya untuk Jakarta. Karena ini sudah lama kita anjurkan dari konflik-konflik dari tahun 99 sampai sekarang pasca reformasi itu sudah lama kita anjurkan bahwa harus ada tim terpadu. Setelah sekian lama baru sekarang ya. Tapi tim terpadunya tidak boleh tingkat pusat. Saya tidak percaya pada efektivitas dari tim terpadu di pusat. Tim terpadu udah benar harus di daerah. Nah, jadi kalau Jakarta itu DKI itu menginisiasi dan memelopori pembentukan tim terpadu ini saya kira sudah bagus. Nah, mudah-mudahan walaupun Jakarta tidak bisa dijadikan semacam eksemplar atau model untuk seluruh Indonesia, tapi paling kurang ada sesuatu yang bisa dipelajari dari pengalaman Jakarta kalau sudah mulai dengan penanganan konflik sosial. Baik, Pak itu bagus. Tapi ada satu hal yang saya pikir barangkali perlu, dan itu tadi oleh Pak Tito dengan bagus sudah dijelaskan itu. Dari tahap pencegahan, kemudian tahap penindakan dan tahap pemulihan. Nah, saya ingin menekankan yang tahap yang pencegahan itu, karena ya sampai sekarang ini saya kira termasuk DKI belum punya satu peta lengkap dari satu misalnya kelompok-kelompok dari etis-etis yang berwatak temperamen keras. Mereka itu tinggal di mana aja itu. Orang Madura di mana, orang Banten di mana, yang berebut usaha-usaha parkir lah, usaha-usaha rakyat kecil itu. Nah, itu saya kira pemetaan tempat tinggal mereka perlu sekali. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya sudah dilakukan oleh UGM Pak Tito. Kalau Pak Tito bisa punya akses ke UGM, itu ada satu pemetaan tawuran pelajar di Jakarta secara komprehensif. Jadi mereka tahu di mana itu STM dan SMA yang sering berantem. Di Salemba dan di STM penerbangan di Kebayoran. Nah, itu mereka udah punya peta, dan kemudian mereka punya penjelasan yang sangat komprehensif bahwa sebenarnya kadang-kadang tawuran pelajar itu terjadi antara mereka yang tinggal di daerah kumuh, yang sekolahnya tinggal daerah kumuh, anak-anak STM banyak itu, dan anak-anak SMA yang pergi sekolahnya naik mobil pribadi. Jadi ada kecemburuan sosial. Saya ingin tanya, Pak, sebetulnya kalau menurut Anda ini konflik sosial yang terjadi di Jakarta ini lebih disebabkan karena apa? Karena ada pembagian kampung-kampung yang tergantung pada suku-suku tertentu kah? Atau apa sebetulnya penyebab kenapa konflik sosial di Jakarta ini begitu ramai? Sebenarnya dalam masalah-masalah sosial kita tidak bisa menunjuk satu sebab pokok. Sukar sekali karena itu dia seperti
kulit bawang gitu. Dia bertumpuk-tumpuk. Nah, itu harus dikelupas satu-satu. Kemudian kita menemukan inti masalah yang tadi oleh Pak Tito sudah bagus dikatakan bahwa sebenarnya masalah-masalah sosial ekonomi itu inti masalahnya. Kalau dikelupas itu bawang itu. Nah, jadi kalau mau menunjuk sebab, saya pikir itu perlu suatu kajian yang cukup mendalam. Nah, saya pernah usul bahwa tim terpadu itu sebaiknya juga melibatkan peneliti-peneliti dari LIPI dan universitas lokal. Nah, mereka itu yang bikin pemetaan dan kajian komprehensif tentang asal muasal ini, sebab musababnya ini apa ini. Nah, kalau sudah dapat baru dikasih ke pemerintah termasuk polisi. Pak Tito, apakah tim terpadu ini sudah juga berdiskusi dengan pengamat atau juga tokoh-tokoh begitu Pak? Ini terkait dari penelitian yang ada. Iya, nanti bagian dari itu. Ini kan baru kita lemparan kemarin pertemuan dengan Pak Gubernur. Di wilayah lain, sebetulnya adalah instruksi nasional nih, Presiden 2013-2014. Di wilayah lain sebetulnya sudah banyak terbentuk. Saya sebagai Kapolda Papua saat itu, di Polres, di tingkat kabupaten, kota itu sudah terbentuk. Yang melibatkan. Dan itu ingat, kita kan pernah sama-sama di hari ulang tahun Polri, 1 Juli itu, dengan waktu itu Kapolrinya masih Pak Timur Pradoko. Nah, kan kita sama-sama di atas itu, kita bahas hal yang sama. Konflik ini. Konflik sosial. Ya, ada 4 orang, termasuk Pak Tito, saya, dan kemudian Ajumardi Azra, kalau tidak salah, dengan Tubagus Roni Rahman. Kita bicara konflik ini. Nah, tapi pada saat itu, skopnya itu masih skop nasional. Tapi sekarang kalau Pak Tito bertugas di Jakarta dan mulai menginisiasi di Jakarta, saya kira itu bagus. Cocok gitu ya. Jadi saya melihat bahwa sebetulnya daerah lain sudah banyak terbentuk. Saya datang masuk ke Jakarta, saya melihat bahwa di Jakarta kenapa belum terbentuk. Paling sangat efektif. Seperti misalnya, saya sependapat dengan beliau tadi, Pak Tamrin tadi, bahwa ini sebetulnya dari bawah. Jadi bertingkat ke atas. Di tingkat desa, tingkat kampung, itu kan ada Babin Kamtipmas, ada Lurah, ada Babinsa, ada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, mereka yang mulai melakukan pemetaan pertama. Jadi saya sudah menginstruksikan ini. Besok hari Sabtu juga saya akan kumpulkan seluruh Babin Kamtipmas. Jadi petakan dari situ. Sebetulnya mereka bisa memetakan. Mereka tahu persis. Ini daerah yang potensi konflik tawuran pelajar ini antara ini sama ini. Kemudian yang antar kampung ini sama ini. Konflik masalah ideologi karena kelompok minoritas di sana ada di situ. Dia tahu. Nah, saya perintahkan mereka untuk membuat kolom yang sangat singkat saja. Nomor, kemudian potensi konflik, daerah konflik. Akar masalah konflik, solusinya. Nah, kalau seandainya mereka bisa selesaikan oleh mereka, dibuat buku ini, kemudian didiskusikan kepada Kapolsek. Kapolsek kumpulkan seluruh Babin Kamtipmas. Kapolsek ini dengan kecamatan nih. Dia kumpulkan, diskusikan mana yang Anda bisa selesaikan Babin Kamtipmas dengan tingkat ke desa Anda, dan mana yang Anda nggak bisa. Karena ini melibatkan mungkin 2 desa, sehingga harus turun Kapolsek. Kapolsek ambil alih. Kapolsek buat pemetaan lagi. Pemetaan bukunya, potensinya mana saja, dan garap oleh Kapolsek. Kapolsek tidak mampu, ada mungkin melibatkan 2 kampung, 2 kecamatan, seperti misalnya yang di Manggarai, gitu ya. Nah, ini diangkat oleh Kapolres. Kapolresnya yang buat buku. Kapolres naik lagi ke tingkat Polda. Dia tidak mampu seperti daerah Manggarai. Jadi tiap tingkatan tuh punya tanggung jawab. Yang bisa diselesaikan tingkat bawah, selesaikan. Yang dia tidak mampu, ambil alih. Tingkat atas dan seterusnya. Tapi penanganan Jadi kunci utama daripada tim ini sebenarnya langkah proaktif. Baik, Pak Tito, penanganan konflik di Jakarta dengan daerah itu bedanya apa, Pak? Nah, saya kira hampir sama. Cuma Jakarta lebih kompleks. Tadi yang disampaikan tadi, akar masalahnya bukan satu. Tapi Jakarta adalah melting pot, ya, heterogen sekali. Bisa ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, semua bertumpuk di sini. Kita lihat sini yang ringan-ringan ya. Antar kampung itu menurut saya adalah bagian yang paling ringan. Ya, paling ringan itu justru. Perkelahian pelajar itu masih ringan. Tapi kita pernah mengalami peristiwa 98. Betul. Apakah kita memiliki sistem untuk penanganan konflik yang tingkat skala nasional seperti itu? Harus ada Sisfam kota. Kita harus memiliki sistem pengamanan kota yang kita bisa integrasikan antara semua stakeholder yang terkait, mulai dari tingkat Pemda, kemudian provinsi, kemudian Polda, Kodam,
dan banyak dari rekan-rekan satuan TNI, tokoh-tokoh masyarakat setempat. Pokoknya jangan sampai Banyak. 98 itu terulang lagi begitu ya. Tapi menarik kita membahas roadmap ya, pemetaan daerah-daerah yang rawan konflik begitu ya. Kita bahas di segmen berikutnya, Pak Tamrin dan Pak Tito. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah di Dialog Lunch Talk.